Dugubo melakukan beberapa perhitungan dengan jarinya. Kalau kupikir-pikir, sebenarnya cucu perempuanku hanya 7 tahun lebih tua darimu. Tidak terlalu berlebihan. Saat Anda 18 tahun, dia hanya akan berusia 25 tahun. Nyaman untuk anakmu. Tang San berkata dengan sangat waspada. Mudah? Ya benar. Aku tidak ingin cucu perempuanmu itu. Dugubo menyeringai, meraih bahu Tang San. Kamu pikir ini terserah kamu? Bahkan jika Anda ahli dalam racun, dapatkah Anda melarutkan afrodisiak? Nanti orang tua ini akan meminta Anda mencoba beberapa teh cinta dan hal-hal lain seperti itu. Setelah nasi matang, saya akan melihat apa yang Anda lakukan nanti. Kamu? Tang San melihat ekspresi serius di wajah Dugubo. Dia, yang bahkan tidak pernah takut ketika menghadapi ancaman terhadap hidupnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak pucat karena ketakutan sekarang. Tua. Tidak, Dugu senior. Saya tahu saya melakukan kesalahan, tolong jangan bermain-main dengan saya, oke? Dugubo dengan angkuh berkata, siapa yang mempermainkanmu? Saya berbicara tentang fakta, tidak lebih. Jangan bilang kalau cucuku tidak cocok dengan iblis kecil sepertimu. Meskipun Anda adalah orang aneh yang licik, bakat Anda bukanlah masalah, dan prospek masa depan Anda tidak terbatas. Jika cucu perempuan saya bisa mengikuti Anda, itu akan membuat saya nyaman. Bukankah sama jika dia mengikuti Yu Tianheng? Yu Tianheng masih mendapat dukungan dari seluruh sekolah klan Blue Lightning Tiran Dragon di belakangnya. Menurut guru, Yu Tianheng sangat mungkin menjadi pemimpin berikutnya dari klan Naga Tiran Petir Biru. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan kekuatan semacam itu? Lagi pula siapa yang bisa bilang kalau cucumu sudah masak nasinya dengan Yu Tianheng? Nasi sudah tidak bisa dimasak lagi. Dugubo terlihat bingung sesaat, kulitnya segera menjadi tidak sedap dipandang sekali lagi. Ini sebenarnya mungkin. Cukup, kita akan membicarakannya nanti. Melihat Dugubo tampaknya telah membatalkan gagasan itu, Tang San menghela nafas lega. Sekarang keduanya sudah mencapai gerbang akademi. Papan nama Blue Tiran Academy telah menghilang, diganti dengan papan horizontal besar bertuliskan huruf emas. Kata, Akademi Shrek, ditulis dengan karakter emas yang besar dan agung. Itu ditandatangani oleh Flender. Tanpa menunggu Dugubo melangkah maju, Tang San buru-buru berlari. Dia tidak berani membiarkan Dugubo berjalan dulu. Jika kebetulan dia berkonflik dengan guru di gerbang rumah, akan sulit untuk menyelesaikannya. Dengan amarah Dugubo, siapa yang tahu kapan dia akan marah? Tang San berlari ke depan, bertukar beberapa kata dengan penjaga di pos jaga. Penjaga itu buru-buru lari ke akademi. Orang tua aneh, mari kita tunggu di sini sebentar. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, kamu tidak bisa menyakiti siapapun dari Akademi Shrek. Dugubo adalah judul Douluo. Hanya Tang San yang pernah berada di sumur es dan api Inyang, dan paling banyak hanya dia yang dalam bahaya, tetapi di sini berbeda. Jika Dugubo tidak berjanji untuk tidak menyakiti siapapun, dia benar-benar tidak akan berani membawanya ke sini. Dugubo mengangkat kepalanya, menatap Tang San tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, suara aktivitas di dalam akademi menarik perhatian Tang San. Flender, Grandmaster, Liu Erlong serta Zhao Wuji, Lu Jibin, Xiao Xin, dan Liu Song. Semuanya 7 orang dengan cepat keluar dari gerbang akademi menuju mereka. Perkumpulan ketujuh orang ini dapat dikatakan sebagai barisan terkuat dari Akademi Shrek saat ini. Jelas mereka tidak ada di sini untuk menerima Tang San. Target mereka secara alami adalah salah satu dengan gelar tertinggi dunia guru jiwa, Poison Douluo yang pernah mengalahkan segitiga besi emas. Ketujuh orang ini setidaknya adalah Spirit Masters peringkat 60, menambahkan formasi Spirit Master lengkap, yang selanjutnya menambahkan kemampuan fusi roh dari segitiga besi emas, bahkan jika mereka tidak bisa melawan Dugubo, mereka masih bisa memblokirnya. Ketika penjaga gerbang akademi melaporkan bahwa Tang San dan seorang lelaki tua yang tampaknya Dugubo telah kembali ke akademi, Flender, Grandmaster dan yang lainnya mengerti bahwa dengan Dugubo di sini, sampai mereka menemukan motifnya, ini perlu. Guru. Tang San memandang Grandmaster, buru-buru melambaikan tangannya ke semua orang. Sinar bergerak berkedip di mata Grandmaster, tapi saat dia melangkah maju dia ditarik kembali oleh Flender. Hanya tindakan kecil ini yang menunjukkan betapa berhati-hati semua orang saat ini. Grandmaster tidak diragukan lagi adalah yang terlemah dari semua orang di sini, tapi dia adalah eksistensi yang mutlak diperlukan dalam kemampuan fusi roh segitiga besi emas. Jika dia diserang oleh Dugubo sendirian, tidak akan ada kemungkinan dia kembali hidup-hidup, dan 6 lainnya secara alami juga tidak akan bisa menghentikan Dugubo. Saat Dugubo melihat tindakan Flender,
Sudut mulutnya bergerak-gerak, dengan susah payah menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang menghina. Berpikir, kamu pikir kamu siapa? Jika orang tua ini ingin melakukan sesuatu, bahkan membantai seluruh ibu kota kekaisaran Heaven-do bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Dugubo tidak dianggap yang paling kuat di antara judul Douluo, sama sekali tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan racunnya dalam pembunuhan massal. Tang San secara alami tidak memiliki keraguan, dan dengan cepat melangkah maju untuk bertemu semua orang. Guru, saya sudah kembali. Grandmaster memandang Tang San dengan tatapan ingin tahu. Tang San mengangguk ke Grandmaster, menunjukkan dia baik-baik saja. Dean Flander. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Flander terus-menerus mengalihkan pandangannya pada Dugubo, hanya sekarang mendengar Tang San berbicara kepadanya membuatnya mengalihkan pandangannya kembali. Little San, ada apa? Dia tidak merepotkanmu, kan? Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, Dugu senior sangat baik padaku. Dia mengajari saya banyak pengetahuan terkait racun. Dean Flander, senior Dugu ingin menjadi penasihat di akademi kita. Bagaimana menurutmu? Apa? Bukan hanya Flander, termasuk Grandmaster, semua orang yang hadir berteriak kaget secara bersamaan, tatapan mereka menjadi aneh. Semua orang saling memandang, untuk beberapa saat terdiam. Siapakah Dugubo? Sebuah judul Douluo. Apalagi Akademi Shrek ini, bahkan Akademi nomor 1 Kerajaan Do Empire, Akademi Surga Do Imperial tidak memiliki gelar Douluo. Tang San melihat ekspresi heran semua orang, dan mungkin bertanya, apakah itu tidak bagus? Flander menelan, apa yang kamu katakan itu benar? Tang San mengangguk, senior Dugu berjanji, hanya saja dia berkata dia tidak akan selalu tinggal di akademi. Dan hanya sebagai penasihat. Flander dan Liu Erlong secara bersamaan melihat ke arah Grandmaster. Di antara ketiganya, Grandmaster selalu menjadi sudut bijak dengan sebuah rencana. Wajah kaku Grandmaster berkedut sekali. Ini luar biasa. Meskipun Dugubo hanya melakukan apa yang dia inginkan, reputasi orang ini sangat baik. Jika dia menjanjikan sesuatu dia pasti akan menyelesaikannya. Flander. Sementara Grandmaster berbicara, dia memberi isyarat kepada Flander dengan matanya. Keduanya telah bersaudara selama bertahun-tahun, bagaimana Flander tidak bisa memahami maksud Grandmaster. Dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, dia membawa semua orang ke depan untuk menyambut Dugubo. Dugu senior, salam. Flander, sangat antusias, adalah orang pertama yang melangkah menuju Dugubo sambil tersenyum. Meskipun senyuman di wajahnya tampak agak menyeramkan, cahaya di matanya terlihat tulus. Dugubo mengangguk ke Flander, seperti membalas kesopanan. Aku berjanji pada si aneh kecil untuk menjadi penasihatmu di sini, aku tidak tahu apakah kamu bersedia? Dugubo tidak pernah menyukai orang yang tidak langsung, dan dengan posisinya itu juga sama sekali tidak perlu. Dia segera langsung ke pokok permasalahan dengan tujuannya untuk datang. Menjanjikan Tang San untuk datang ke sini memang diakui karena itu adalah kondisi Tang San, tetapi pada saat yang sama persahabatannya yang aneh dengan Tang San merupakan faktor penting. Flander berkata tanpa ragu sedikit pun, tentu kami. Anda datang ke akademi ini hanya akan membawa cahaya ke akademi Shrek kami yang sederhana. Jangankan menjadi penasihat, bahkan jika Anda ingin menjadi dekan tidak masalah. Dugubo jelas tidak tertarik dengan keramahan Flander. Melambaikan tangannya, dia berkata, menjadi dekan tidak cocok untukku, aku belum punya waktu untuk mengajar siswa. Selain itu, metode kultivasi saya tidak cocok untuk sebagian besar Spirit Master. Karena kamu setuju, carikan aku tempat yang tenang untuk tinggal. Aku kembali dengan Tang San yang kecil dan aneh itu. Aku capek, istirahat dulu. Flander segera setuju. Meskipun tidak ada persiapan sebelumnya, menghadapi keadaan ad hoc tidaklah sulit. Kalau begitu ikuti aku, senior. Sambil berbicara, dia memimpin jalan ke depan, membawa Dugubo ke akademi. Ketika Dugubo melewati Tang San, bibirnya bergerak, mengatakan sesuatu kepada Tang San. Dia kemudian mengikuti Flander pergi. Tentu saja dia tidak terlalu lelah, hanya dia yang paling tidak menyukai ketidaknyamanan, dan tidak ingin mengobrol dengan semua orang di sini. Melihat Flander memimpin Dugubo pergi, Liu Erlong mau tidak mau bertanya kepada Tang San, Little San, bagaimana kamu melakukannya? Orang tua aneh ini setuju untuk datang ke akademi kami. Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Tang San tersenyum sedikit, berkata, mungkin karena kita adalah sejenis roh yang sama. Saya tidak sengaja membantunya dengan suatu masalah.
Dia mengatakan itu karena persahabatan kami sehingga dia setuju untuk datang. Grandmaster berkata, tidak peduli bagaimanapun, ini luar biasa. Guru, apakah semuanya baik-baik saja? Dia secara alami berarti 6 lainnya dari Shrek Seven Devils. Pergi selama setengah tahun, Tang San sangat merindukan guru dan teman-temannya. Terutama Xiao Wu. Grandmaster mengangguk sambil tersenyum, berkata, mereka semua baik-baik saja. Saya belum memberitahu mereka apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, hanya mengatakan bahwa Anda telah berkultivasi dalam pengasingan. Jika Anda kembali beberapa hari kemudian, mungkin kami tidak akan berada di sini. Mengapa? Grandmaster berkata, dalam setengah tahun terakhir ini mereka semua telah membuat kemajuan yang tidak berarti. Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Zhu Zuqing semuanya telah menembus peringkat ke-30 dan sudah memiliki cincin roh ketiga mereka. Kekuatan roh Oscar juga naik 2 peringkat, dan Xiao Wu bahkan naik 3 peringkat. Dai Mubai mengasingkan diri, menyerang kemacetan peringkat ke-40. Menyerang kemacetan agak sulit, tetapi dia harus segera berhasil. Setelah dia menembus ke peringkat 40, kita akan pergi berburu makhluk roh bersama untuk mendapatkan cincin roh keempatnya. Mendengarkan Grandmaster, Tang San tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas kagum. Meskipun dia sendiri telah berkembang pesat, teman-temannya juga tidak tinggal diam. Kekuatan masing-masing telah meningkat pesat, dan sekarang mereka semua akhirnya mencapai peringkat ke-30. Kekuatan bertarung Shrek Seven Devils tidak diragukan lagi akan meningkat secara signifikan. Guru, saya akan pergi menemui mereka. Tang San sudah agak tidak sabar melihat rekan-rekannya. Grandmaster tersenyum dan mengusap kepala Tang San, berkata, kamu baru saja kembali, apa kamu tidak istirahat dulu? Tang San menggelengkan kepalanya, aku tidak lelah. Dan saya masih memiliki hadiah untuk semua orang. Grandmaster berkata, kalau begitu ayo, aku akan pergi denganmu. Erlong, kalian semua sibuk. Tang San melirik Grandmaster, lalu ke Liu Erlong. Ekspresi keduanya seperti biasa, dan tidak ada perubahan yang terlihat di permukaan. Meskipun mereka tidak terlihat intim, dia bisa merasakan bahwa Grandmaster dapat dengan tenang menerima keberadaan Liu Erlong. Liu Erlong mengangguk, pandangannya tidak tertuju pada Grandmaster lama, dan membawa para guru ke arah gedung utama akademi. Melihat mereka perlahan menghilang di kejauhan, Tang San mau tidak mau bertanya, Guru, kamu dan Bibi Erlong. Grandmaster dengan acuh tak acuh berkata, anak-anak tidak boleh bertanya tentang masalah orang dewasa. Ayo pergi. Rekan-rekan Anda semua berkultivasi dalam lingkungan mimikri. Grandmaster tidak membawa Tang San ke blok pengajaran, melainkan langsung ke hutan di belakang. Sambil berjalan, Grandmaster bertanya, Little San, apa yang Dugubo ajarkan padamu? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu dan dia? Pertanyaan ini telah lama ada di hati Grandmaster. Sejak Tang San muncul setelah segitiga besi emas melawan Dugubo, Grandmaster tahu Dugubo tidak akan begitu mudah menyinari karakter Tang San. Dalam setengah tahun terakhir ini dia praktis terus-menerus mengkhawatirkan Tang San. Lagi pula, Tang San adalah satu-satunya muridnya, dan bahkan lebih seperti seorang putra baginya. Tang San berkata, Dugubo menculik saya awalnya karena Duguyan. Duguyan seharusnya memberitahu kakeknya tentang saat aku mengalahkannya, membuat Dugubo tertarik dengan 8 tombak laba-laba milikku. Jadi dia menculik saya untuk meneliti racun di 8 tombak laba-laba saya. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Dari apa yang Dugubo katakan, sepertinya kamu membantunya? Tang San mengangguk, sesuatu seperti itu. Keterampilan racun Dugubo memiliki beberapa kekurangan. Saya kebetulan menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan itu. Jadi karena rasa terima kasih dia mengajari saya banyak hal yang berkaitan dengan penggunaan racun. Jika bukan karena itu, mungkin aku tidak akan bisa kembali untuk melihatmu hidup-hidup. Tang San tidak menjelaskannya terlalu detail, dia tidak pernah bisa memberitahu Grandmaster tentang dia yang berasal dari sekte Tang. Kali ini bersama dengan Dugubo tidak hanya meningkatkan tingkat penggunaan racunnya, pada saat yang sama juga memberinya alasan terbaik untuk teknik racun sekte Tang. Dugubo tidak akan pernah memberitahu orang-orang bahwa racun Tang San adalah miliknya. Dengan Poison Douluo nomor 1 dunia sebagai penutup, tidak ada yang akan meragukan asal mula teknik racun Tang San. Jadi seperti itu. Grandmaster tahu pada tingkat yang lebih dalam bahwa, awalnya, setelah memberitahu Dugubo tentang sejarah Tang San, alasan mengapa Dugubo tidak berani membunuh Tang San dan malah mengajarinya racun, sangat terkait dengan masa lalu Tang San. Mengingat ini, dia juga merasa lebih nyaman. Little San,
Saat ini kamu terus-menerus mempelajari racun dengan Dugubo, tetapi kamu tidak boleh mengabaikan kultivasi kekuatan rohmu. Semua teman Anda memiliki bakat yang sangat tinggi. Jika Anda tertinggal terlalu jauh, Anda mungkin tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Seberapa tinggi peringkat kekuatan roh Anda saat ini? Tang San berkata, 37. N. Grandmaster merespon secara otomatis, tetapi dia bereaksi sangat cepat. Langkah kakinya segera terhenti, ekspresinya bahkan menjadi sedikit lebih kaku. Apa katamu? Kekuatan roh Anda sudah berada di peringkat 37? Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, iya. Terakhir kali di Heaven Door Imperial Academy, di bawah tekanan anggota dewan itu, kekuatan rohku mencapai peringkat 34. Kemudian berkultivasi di tempat senior Dugu, saya naik 3 tingkatan. Tempat senior Dugu memiliki banyak tanaman yang berharga. Mungkin karena lingkungan seperti itu sesuai dengan kultivasi saya. Oleh karena itu, kekuatan rohku meningkat dengan sangat cepat, sudah mencapai peringkat 37. Grandmaster tersenyum, sepertinya kekhawatiranku sama sekali tidak berdasar. Bahkan saat mempelajari racun di bawah Dugubo, pertumbuhan kekuatan rohmu adalah yang tercepat dari semua orang. Aku lega. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kompetisi pertarungan jiwa besar Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental akan dimulai. Jika terus seperti ini, mungkin, pada saat itu Anda juga akan memiliki kesempatan untuk bergegas ke peringkat 40. Jika benar-benar seperti itu, maka mustahil bagi Anda Shrek Seven Devils untuk tidak meninggalkan bekas. Saat dia mengatakan ini, Grandmaster berhenti berjalan. Di depan ada semak, hampir setinggi seseorang, tampak sangat lebat. Grandmaster sedikit tersenyum, dan berteriak ke arah semak-semak, Xiao Wu, istirahatlah, lihat siapa yang ada di sini. Mendengar kata-kata, Xiao Wu, senyum di wajah Tang San langsung membeku. Matanya menampakkan pikiran yang dalam dan bersyukur. Dia tahu bahwa Grandmaster pertama kali membawanya untuk melihat Xiao Wu karena dia dan Xiao Wu adalah yang paling dekat. Xiao Wu adalah orang yang paling ingin dia temui. Dengan sekejap, siluet putih muncul dari semak-semak. Wajah lembut merah muda yang penuh dengan kekanak-kanakan, sepasang kaki yang sangat ramping dan kencang, lebih jauh dari pinggang kecil yang sangat ramping namun sangat lincah, serta jalinan kalajengking yang tergantung di tanah. Mungkinkah itu orang lain selain Xiao Wu? Grandmaster, Anda telah datang. Xiao Wu tidak selesai berbicara, karena di matanya sudah muncul orang yang paling dia tunggu-tunggu. Muridnya berkontraksi secara instan, G. Tidak peduli tentang kehadiran Grandmaster, Xiao Wu melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Pahanya yang ramping seperti biasa berputar di sekitar pinggang Tang San, menariknya mendekat. Dia meletakkan wajah mudanya yang merah muda dan lembut jauh di bahu Tang San, bahunya sendiri gemetar dengan keras. Tang San bisa dengan jelas merasakan detak jantung panik Xiao Wu. Melihat Xiao Wu lagi, bagaimana dia tidak bisa dipindahkan? Membungkus lengannya di sekitar Xiao Wu, tepi matanya segera menjadi agak merah. Saat ini Xiao Wu masih sedikit lebih tinggi dari Tang San, dan dia benar-benar tergantung pada Tang San memberikan kesan yang agak aneh. Grandmaster dengan bijaksana tidak melihat mereka, pandangannya malah beralih ke kejauhan. Baik Xiao Wu, jangan menangis. Bukankah aku sudah kembali? Tang San dengan lembut membelai punggung Xiao Wu, agak tersedak untuk menghiburnya. Wu, apakah kamu tidak ingin Xiao Wu? Kenapa kau pergi begitu lama? Tidak heran jika Xiao Wu begitu tersentuh, selama 6 atau 7 tahun sejak bertemu Tang San keduanya tidak pernah berpisah selama lebih dari sebulan. Kali ini Tang San telah pergi selama setengah tahun, dan terlebih lagi dia tidak tahu kemana. Xiao Wu tidak dapat menjelaskan betapa dia telah merindukannya. Dia telah berulang kali bertanya kepada Grandmaster kemana Tang San pergi. Tetapi Grandmaster secara alami tidak dapat memberitahu dia bahwa Tang San bersama dengan Dugubo. Jika tidak, apa yang akan dilakukan jika kebetulan Xiao Wu bergegas ke Sunset Forest? Bagaimana saya? Bagaimana saya bersedia berpisah dengan Anda? Itu semua salahku karena membuatmu khawatir. Bagian depan bahu Tang San sudah basah oleh air mata Xiao Wu. Kakinya yang panjang dan ramping melingkari pinggang Tang San, sepertinya takut dia akan kabur lagi. Xiao Wu mengangkat kepalanya, dan sekarang matanya sudah benar-benar merah, cemberut dengan mulut kecilnya. Kemudian di masa depan kamu tidak bisa meninggalkanku lagi. Bahkan jika Anda harus berkultivasi, Anda masih harus membawa saya. Baik, aku janji. Sementara Tang San menyeka air mata Xiao Wu, dia berulang kali menghiburnya. Mata besar Xiao Wu berkedip dan lebih banyak air mata mengalir, kedua tangannya meraih leher Tang San, dia terisak.
Kau tahu aku sangat merindukanmu, janji tidak akan pernah meninggalkanku. Tang San tanpa ragu sedikit pun berkata, aku berjanji, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan Xiao Wu. Air mata Xiao Wu kemudian berubah menjadi kebahagiaan, sekali lagi bersandar di bahu Tang San. Xiao Wu juga berjanji, dia tidak akan pernah meninggalkan Sangge kecil, bahkan jika dia meninggal dia tidak akan pergi. Ke samping Grandmaster tanpa daya menggelengkan kepalanya, di dalam hatinya berpikir, masa muda hari ini, ya, benar-benar tidak terkendali. Kedua orang kecil ini bahkan belum berumur 14 tahun. Benar-benar dewasa sebelum waktunya. Tetapi dia tetap tidak ingin merusak suasana hati mereka saat ini, dan hanya menunggu dengan tenang. Tang San jauh lebih dingin daripada Xiao Wu. Memukul pantat Xiao Wu dengan lembut, gadis baik, turunlah, guru masih di sini. Saat ini Xiao Wu mengingat keberadaan Grandmaster, dan wajahnya yang menawan segera memerah, melepaskan pinggang Tang San dan jatuh ke tanah. Tapi dia masih berpegangan pada lengan Tang San, dan tidak peduli apa yang dikatakan tidak akan setuju untuk melepaskannya. Guru, ayo kita cari yang lain. Grandmaster berbalik untuk melihat keduanya. Meski masih belia, mereka tetap bisa dibilang siap menjadi pasangan. Matanya menunjukkan ekspresi tersenyum, mengangguk, dan terus berjalan ke kedalaman hutan. Lokasi budidaya lingkungan peniruan dipilih secara berbeda sesuai dengan semangat masing-masing guru jiwa. Seperti roh kelinci Xiao Wu yang secara alami paling cocok untuk berkultivasi di semak belukar, Dai Mubai berada di kandang hewan. Sedangkan Oscar adalah yang termudah. Sebagai spirit master sistem makanan, dapur adalah tempat terbaik untuk mengeluarkan kekuatan rohnya. Bagi Emma Hongjun, itu adalah ruangan dengan kompor. Tentu saja, ini semua hanyalah lingkungan mimikri yang relatif umum. Dalam kondisi yang lebih baik, bantuan dalam kultivasi masih bisa meningkat lebih jauh. Misalnya, jika Emma Hongjun bisa membudidayakan di kawah gunung berapi, maka manfaat baginya akan lebih besar. Tentu saja, pada saat yang sama bahayanya akan meningkat secara substansial. Dalam beberapa saat, Grandmaster telah membawa Tang San untuk menemukan semua orang kecuali Dai Mubai, dan 6 Shrek Seven Devils berkumpul di aula. Semua orang senang melihat Tang San lagi, dan Tang San mengulangi lagi apa yang dia katakan kepada Grandmaster. Little San, apa katamu? Dugubo itu ikut denganmu ke akademi? Xiao Wu agak kaget melihat Tang San, ekspresinya agak pucat. Tang San mengira Xiao Wu takut dengan kekuatan dan racun Dugubo, dan buru-buru menghiburnya. Jangan khawatir, Dugu senior bukan orang jahat. Dia juga berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan menyakiti siapapun di Akademi Shrek. Tidak ada yang akan terjadi. Selain itu, sekarang dia juga menjadi penasihat di akademi kami. Oscar menyeringai, berkata, ini benar-benar luar biasa. Dengan judul Douluo sebagai penasihat, bagaimana mungkin nama Akademi Shrek kita tidak menyebar ke seluruh dunia? Grandmaster mengerutkan kening, akademi tidak bergantung pada gurunya, tetapi harus bergantung pada Anda, para siswa. Oscar menjulurkan lidahnya, tetapi dia takut pada Grandmaster dan tentu saja tidak berani membalas. Ekspresi Xiao Wu tidak membaik dari ekspresi Tang San, dan malah menjadi semakin pucat. Hanya karena dia menundukkan kepalanya, yang lain tidak memperhatikan apa-apa. Guru, di mana Mubai terpencil? Saya ingin melihatnya. Tang San berkata pada Grandmaster. Grandmaster berkata, dia berada di titik kritis dalam kultivasinya, dia tidak boleh diganggu sekarang. Tang San merenung, dan berkata, Guru, saya pikir saya punya cara bagi Mubai untuk menembus kemacetan peringkat ke-40. Saya telah membawa kembali beberapa hadiah untuk kita masing-masing untuk digunakan. Terbaik bagi kami bertujuh untuk berkultivasi bersama, ini akan memberikan bantuan yang signifikan untuk kultivasi kami. Grandmaster agak heran memandang Tang San. Menerobos kemacetan kekuatan roh selalu membutuhkan mengandalkan kekuatan Spirit Master sendiri untuk mencapainya melalui upaya yang tak henti-hentinya. Bahkan seseorang yang akrab dengan roh seperti Grandmaster tidak pernah menemukan jalan pintas. Bagaimana kata-kata Tang San tidak bisa membuatnya bergairah? Grandmaster adalah orang yang cerdik. Dengan sangat cepat dia menyadari arti di balik kata-kata Tang San. Apa yang ingin kamu berikan kepada mereka? Apakah obat-obatan dibawa kembali dari tempat Dugubo? Tang San mengangguk. Setelah Grandmaster mempertimbangkannya sejenak, dia berkata, menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan pasti memiliki efek samping. Di masa lalu ada beberapa guru roh yang berkultivasi seperti ini, tetapi mereka selalu menemui akhir yang buruk. Anda sendiri sudah menjadi surga yang mencakup talenta. Tidak perlu pintasan semacam ini.
Jika kebetulan Anda merusak hal-hal dengan antusiasme Anda, hasilnya tidak akan bagus. Tang San yang disiapkan sebelumnya berkata, "Guru, jangan khawatir. Hal-hal yang ingin saya berikan kepada setiap orang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda-beda menurut masing-masing orang. Tidak akan ada efek samping." Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan bahkan Ju Zhuqing, semuanya sekarang memiliki ekspresi ingin tahu di mata mereka. Mereka semua ingin tahu apa sebenarnya yang dibawa Tang San untuk mereka. Setelah Grandmaster merenungkannya dalam-dalam, pada akhirnya dia dengan enggan mengangguk dan berkata, "Baik. Namun, Anda harus berhati-hati. Anda tidak boleh membuat kesalahan apapun." Ma Hongjun, pergi ke kandang hewan dan panggil Dai Mubai. Hati-hati, jangan sampai terluka oleh binatang buas itu. Roh Ma Hongjun adalah Phoenix api jahat, yang memiliki efek penekan yang kuat pada hewan liar biasa. Lagi pula kekuatannya sudah melampaui Grandmaster, jadi menyuruhnya menjemput Dai Mubai secara alami adalah yang terbaik. Grandmaster tahu Tang San bukanlah orang yang terburu nafsu. Jika tidak, dia tidak akan setuju dengan mudah. Tang San merenung, lalu berkata, "Guru, kami membutuhkan tempat di mana kami tidak akan diganggu. Jika tidak, jika dunia luar ikut campur, itu mungkin mempengaruhi konsumsi semua orang dari khasiat obat." Grandmaster memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu kita akan pergi ke tempat Lama Erlong. Di sana pasti damai, dan tidak ada yang akan pergi ke sana dengan enteng." Sejak Flender mengambil alih pengelolaan akademi, Liu Erlong telah tinggal di gedung sekolah. Tentu saja dia tidak merasa gedung sekolah lebih cocok untuknya, melainkan karena Grandmaster tinggal di sana. Pondok kayu kecil yang dia tinggali sebelumnya secara alami kosong. Tak lama kemudian, Ma Hongjun telah membawa kembali Dai Mubai. Bahkan sebelum Dai Mubai tiba, suaranya sudah bergema di kejauhan. "Little San, kamu sudah kembali. Jika tidak, Xiao Wu mungkin akan mengkhawatirkan dirinya sendiri sampai mati." Dai Mubai tidak jauh berbeda dari sebelumnya, dia hanya terlihat sedikit lebih tenang. Setelah melewati ulang tahunnya yang ke-16 agak meningkatkan agresivitasnya, tetapi secara keseluruhan sikapnya yang mengesankan sedikit lebih terkendali. Sepasang mata jahat yang memancarkan kesehatan dan kekuatan, semua gerakan kasualnya memiliki semacam raja di antara keanggunan binatang buas. Mendengar kata-kata Dai Mubai, Xiao Wu tersipu dan mau tidak mau mengeluarkan suara meludah, tapi dia tidak berusaha untuk membela diri. Kecuali Xiao Wu, Dai Mubai adalah orang pertama yang bertemu Tang San di antara 7 setan Shrek, dan pertemuan sekali lagi sangat akrab, mengulurkan tangannya untuk memeluk bahu Tang San. Dia berkata, "Fatih bilang kau membawa kembali hadiah untuk kami yang bahkan bisa membantuku menembus kemacetan. Keluarkan dengan cepat." Tang San tertawa, mengangkat tangannya untuk meninju dada Dai Mubai. "Jangan khawatir, kita akan pergi ke tempat yang sepi dulu." Dipimpin oleh Grandmaster, semua orang melangkah ke pondok kayu yang tenang itu. Sinar matahari membawa bayang-bayang pepohonan melalui jendela, udara bersih dan segar merembes melalui celah-celah. Mendengarkan kicau burung yang merdu dan angin sepai-sepai, sangat sulit membayangkan tempat ini berada di ibu kota Heaven Do Empire. Bahkan Grandmaster yang secara alami cenderung menjalani kehidupan sederhana tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum atas pilihan yang sangat baik dari Liu Erlong. Grandmaster berkata kepada Tang San, "Mulai. Aku akan menjagamu." Tang San mengangguk, dan di bawah tatapan ingin tahu dan perhatian semua orang, tangan kanannya merentang ke dalam Wishful 100 Treasure Purse untuk mencabut sejenis tanaman. Itu adalah kerisan dengan bunga yang sangat besar dengan warna ungu yang sangat indah. Anehnya, setiap kelopak bunga kerisan tampak sangat lembut di luar, membuatnya menyatu satu sama lain. Itu tidak mengeluarkan aroma apapun, dan benang sari yang naik dari tengah kelopak itu tingginya lebih dari setengah ci, ujung benang sari itu berkilauan dengan pancaran cahaya keemasan yang samar. "Apa ini?" Dai Mubai adalah yang pertama bertanya, dan yang lainnya juga tertarik dengan tanaman yang ditarik Tang San. Tang San tersenyum tipis, berkata kepada Dai Mubai, "Bos Dai, aku menyiapkan ini khusus untukmu. Ini disebut Singular Velvet Sky Chrysanthemum, ramuan harta karun abadi yang netral. Ketika dimakan, energi akan menyebar melalui 4 anggota badan, darah membersihkan 8 meridian, dan Anda dapat berlatih Vajra Strength Body." Dai Mubai terkejut, sangat mengagumkan. "Kekuatan Vajra?" Tang San berkata sambil tersenyum. "Meskipun Vajra Strength Body agak dibesar-besarkan, ramuan ini paling cocok dengan roh Anda. Kekuatan roh Anda netral, sangat luas, dan sangat kuat. Khasiat ada di semua tungkai, jadi ini akan membuat kultivasi Anda 2 kali lebih cepat untuk setengah usaha.
Karena Anda telah mencapai kemacetan peringkat ke-40, saya pikir ini pasti akan membantu Anda menerobos krisis. Setelah Anda mendapatkan cincin roh Anda, obat akan terus berlaku, dan akan memiliki efek promosi yang lebih besar. Hadiah yang saya pilih untuk semua orang, semuanya paling penting untuk memperkuat fondasi. Mereka tidak akan merusak hal-hal karena antusiasme. Dai Mubai dengan sungguh-sungguh menerima Singular Velvet Sky Chrysanthemum yang diulurkan Tang San, sambil menatap tajam ke arah Tang San. Kami adalah saudara, jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Bagaimana hal ini dimakan? Tang San berkata, pertama makan benang sari itu, setelah itu tiap kelopaknya, jangan makan tangkainya. Setelah memakannya segera mulailah membudidayakan, melarutkan kekuatan obat untuk memecahkan kemacetan. Dai Mubai tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera berjalan ke sudut untuk meminum ramuan seperti yang diperintahkan Tang San. Selama ini kemacetan peringkat 40 selalu mengganggunya. Sekarang memiliki kesempatan untuk menerobos, hatinya sudah terbakar, tidak sabar untuk memulai. Oscar bertanya dengan suara rendah, Little Sun, apa ramuan harta karun yang abadi? Tang San berkata sambil tersenyum, ini adalah sesuatu dari surga, yang jarang bisa ditemukan di dunia manusia. Semua orang saling memandang, dan termasuk Xiao Wu, tatapan semua orang menjadi panas membara. Ning Rongrong terkikik, dengan lembut berkata, kakak ketiga, jangan memihak. Tang San berkata, jangan khawatir, setiap orang memiliki bagian. Little Ao, ini milikmu. Tangannya merentang ke dalam Wishful 100 Treasure Purse untuk kedua kalinya, kali ini mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Oscar. Oscar menghela nafas kagum, tidak perlu melihat, nilai dari kasus ini saja sudah cukup. Tang San agak tidak bisa berkata-kata. Ao kecil, ini hanya batu giok putih biasa. 2 koin roh emas akan memberimu 1. Oscar sebagian tertegun, sebagian malu. Tang San tertawa, berkata, namun, benda di dalamnya memang memiliki nilai yang cukup besar. Buka dan lihat. Oscar melakukan apa yang diminta. Dan sama sekali berbeda dari Singular Velvet Sky Chrysanthemum milik Dai Mubai, begitu kotak giok dibuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma aneh. Aroma anggrek yang kuat membuat hati semua orang jernih dan jiwa cerah, aroma yang menembus jauh ke dalam hati membangkitkan semangat semua orang, tanpa sadar menghirup. Dalam kotak batu giok diam-diam terbentang 8 kelopak anggrek, kelopaknya gemetar sangat kecil, seluruhnya putih salju berkilau, memberi orang perasaan yang mulia dan berbudi luhur. Tang San berkata, ini disebut anggrek abadi 8 kelopak, juga ramuan harta karun abadi. Itu harus diambil dengan emas dan disimpan dengan batu giok, dan selama itu diatur dalam peralatan batu giok, itu tidak akan layu selama 1000 tahun, atau 100 masa hidup. Di antara semua herba harta karun abadi yang saya bawa kembali kali ini, yang paling lembut adalah yang paling lembut. Menyerapnya memang mudah, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Efeknya adalah memperkuat fondasi dan mengusir kotoran. Efeknya harus melengkapi kecepatan kultivasi lambat yang Anda miliki sebagai Spirit Master sistem makanan. Efek obat bahkan harus berlanjut sampai Anda telah berkembang ke peringkat ke-70. Oscar membuka matanya lebar-lebar. Sangat baik. Little Sun, aku mencintaimu.